Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila yaumil amma ba'd. Insyaallah dalam 25 menit telah kita ikuti bersama baik pada rakaat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Begitu juga dengan 2 rakaat yang pertama dan juga dengan 2 rakaat yang kedua daripada sembahyang tarawih yang kita laksanakan, dan juga dengan sembahyang lainnya. Tidak ada perbedaan antara yang wajib dengan yang sunnah. Sejumlah sekian puluh macam sembahyang sunnah yang kita laksanakan, qabliyahnya, ba'diyahnya, witir dan tahajudnya, duha dan awwabirnya, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, dan juga dengan sembahyang sunat tasbih, sunatul tawaf, sunatul ihram, atau juga dengan sembahyang witir. Tidak ada perbedaan antara sembahyang yang pada tiap rakaat dengan kita membaca Fatihatul Kitab dengan lantunan doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi mungkin hanya sebagian kecil saja atau sebagian kita saja yang dapat menyimak dan juga yang dapat memahami makna dan permintaan kita seketika dengan kita melaksanakan amal ibadah yang dia adalah merupakan urutan yang kedua daripada rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5, 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Bahkan yang terpenting daripada amal ubudiyah yang kita laksanakan itu adalah sembahyang. Jadi bagaimana seketika dengan kita melaksanakan sembahyang dan juga dengan pelan-pelan permohonan kita pada tiap kali kita berdiri pada tiap rakaat sebanyak tidak kurang daripada 17 kali dengan kita memohon dan meminta dengan penuh harapan, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Ini bukannya setakat slogan yang dibaca, bukannya sekedar dengan ucapan yang kita lantunkan dengan suara yang merdu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya setakat dengan suara yang merdu, tapi di balik daripada lantunan suara kita tadi itu ada satu permohonan, satu permintaan yang memang itulah merupakan keperluan yang kita perlukan dalam hidup. Yang kalau pada saat dengan kita tidak mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah Jalla wa'ala, maka segala-galanya akan menjadi lenyap dan sirna. Kita inginkan hidayah, petunjuk, bimbingan daripada Allah Jalla wa'ala kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama akidahnya kami, yang kedua ibadahnya kami, yang ketiga ubudiyahnya kami, yang keempat suluknya kami, yang kelima pemikirannya kami, yang keenam geraknya kami, yang ketujuh politiknya, ekonominya, budaya dan kehidupannya. Tidak ada satupun yang luput daripada bimbingan hidayah yang kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita maksud? Seketika dengan hidayah yang kita mohon, kita inginkan hidayah yang total, tuntas, syamil, kamil. Misalnya, seketika dengan kita menyusun bunga sedemikian apa bentuknya, ada merah, ada putih, dan juga dengan daunan, dan juga sedikit ada celah-celah seperti rumput yang mencelah-celahi bunganya semacam ini. Tentu nampak kelihatan emas dan cantik. Lihat dengan masjid, lampu kristalnya ada di tengah, kubahnya ada di tengah pun juga nampak kelihatan tertata rapi dan cantik. Ini petunjuk yang Allah bagikan kepada manusia dalam rangka untuk menata, dalam rangka untuk menyusun, dalam rangka untuk menserasikan perjalanan hidupnya, baik itu pada saat dia berdandan dan berhias, seketika dengan kita makan dan minum, seketika dengan kita bergaul dan bermuamalah dalam bentuk aspek kehidupan dan daripada sudut manapun daripada kehidupan kita, kalau tidak mendapatkan bimbingan petunjuk hidayah daripada Allah,
yang berpanduan langsung kepada Al-Quran dan hadis, hidup kita akan menjadi sia-sia. Ini pahami pendahuluannya. Nanti saya akan kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bimbinglah kami, urusan kami, politik kami, ibadah kami, sembahyang kami, puasa kami, zikir kami, tasbih kami, budaya kami, hidup dan mati kita tuh sudah ada panduannya daripada Allah Jalla wa Ala. Qul inna sholati wa nusuki, katakanlah sembahyangku dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Supaya tidak ada yang menjadi sia-sia dalam hidup, segala-galanya akan mempunyai nilai, semuanya akan mempunyai arti di sisi Allah, mempunyai makna dan juga dengan ganjaran pahala yang dijanjikan, pahala daripada segala aspek, pahala daripada segala kegiatan, pahala daripada segala-galanya. Kata dengan bunga yang kita letakkan di sini pun kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Kenapa? Sebab kita susun kemas, rapi, cantik dan indah. Nabi kita bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai biar segala sesuatu yang indah. Itu maknanya terbimbing kita kepada jalan yang lurus. Lebih-lebih lagi seketika dengan kita melaksanakan sembahyang 5 waktu, kita luruskan ibadah kita betulkan ubudiyah kita tepatkan bacaan kita sesuaikan pergerakan kita sesuai dengan panduan hadis Rasul yang berbunyi kalau dalam sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kalian, sembahyanglah kamu macam mana aku sembahyang, macam mana Nabi kita takbir, ikuti macam mana Nabi kita takbir. Tangan takbir berbetulan dengan kedua belah bahu, bukannya setakat angkat siki seperti itu saja. Kalau kita angkat secara sembarangan ikut setangkai kita, berarti sembahyang kita tidak mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah. Maknanya tadi lantunan ihdinas siratal mustaqim itu setakat lantunan yang dibaca saja, tapi seperti kita tidak serius. Jadi bagaimana supaya gerak kita sesuai dengan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Nabi kita kalau pada takbir Allahu Akbar, kedua belah telapak tangan berputar dengan bahu, bukan setakat Allahu Akbar macam itu saja, itu tidak. Ini tanggung jawab imam yang mengimami kita, ulama yang menjadi figur kita, dan juga dengan para sahabat dan juga sesiapa saja yang mengambil alih tugas para nabi dan rasul sebagai warasatul anbiya, berkewajiban untuk mempraktekkan, untuk melaksanakan, untuk mentatbik, untuk mencontohi bagaimana pergerakan baginda dalam sembahyang, pergerakan baginda dalam puasa, pergerakan baginda dalam ibadah. Kenapa? Sebab kita tidak mau kalau sampai ada yang tersia-sia daripada kegiatan dan juga daripada aktiviti kita. Jadi dalam sembahyang misalnya, Masya Allah tabarakallah, dua daripada takbir riwayat sahih bahwasanya Nabi kita mengangkat tangan pada 4 tempat. Yang pertama pada takbir Allahu Akbar, yang kedua pada akan rukuk Allahu Akbar, Sami Allah, angkat sampai ke bahu, berbetulan ibu jari dengan ujung telinga, jari yang selebihnya berbetulan dengan telinga, telapak tangan yang dua berbetulan dengan bahu. Bukan begitu, bukan style Allahu Akbar macam itu saja, itu terlalu rele. Kenapa? Sebab kita tidak ingin ada yang kurang daripada ibadah kita. Kalau tadi dengan kita ada kanji, ada bubur hijau, atau apa bubur hijau dengan durian lagi. Kemudian Masya Allah tabarakallah, lauk pauknya ada ikan, ada ayam. Apa lagi tadi itu? Masya Allah tabarakallah. Lengkap, kita makan yang lengkap. Dan kita orang Melayu mengenali yang namanya lengkap itu cantik, yang namanya lengkap itu indah, yang namanya sasi itu bagus. Jadi kita berharap kepada imam yang mengimami kita, sesiapa saja yang menjadi imam, satu paling tidak ada panduan kita bagi yang pernah dibaca sampai habis dalam bab sembahyang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau
rakaat pertama kita membaca surah sampai habis, sambung kepada surah yang berikutnya, bukan daripada surah Baqarah melompat kepada inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi itu membabitkan kita sebagai makmum kepada satu perkara yang mafdul, kurang afdal ataupun juga makruh. Itu yang saya katakan wajib kepada semua imam di mana saja, bukannya setakat dengan suara yang merdu. Kalau dengan suara yang merdu boleh menjadi imam, laptop boleh jadi imam, handset boleh menjadi imam, DVD boleh menjadi imam, MP3 boleh menjadi imam, sebab suara rekaman yang direkam di sana bacaannya indah, cantik, merdu. Lagu yang mana satu? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Di bawah kita dengan lagu Musyair Rasyid. Rakaat kedua dengan lagunya Sa'd Ghamidi. Rakaat yang ketiga dengan lagu Abdurrahman Al-Huzaifi. Berikutnya dengan Sudaisi. Berikutnya dengan Suraim. Berikutnya dengan Khulaifi. Berikutnya dengan Syekh Abdul Aziz bin Saleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kesimpulannya bukan lagu tapi al-fiqhu fiddin, bimbingan ihdinas siratal mustaqim. Terbimbing kita dengan bimbingan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lurus dengan ibadahnya yang pertama, jalan yang lurus dengan pakaian yang kedua, jalan yang lurus pada tuakan makan dan minum yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Dapat kebaikan daripada makanan pada waktu kita makan dan minuman pada waktu kita minum. Dapat kebaikan dengan pakaian dan perhiasan pada waktu kita berpakaian dan berdandan. Dapat kebaikan daripada pergaulan, muamalah kita, duduk kita, berdiri kita, ibadah kita, suluk kita, muqarabah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab semuanya berpanduan kepada ayat yang berbunyi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang betul-betul yang kalian itu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Kenapa dengan kita disuruh untuk mencontohi Sayyidina Rasulullah SAW? Jadi waktu Nabi kita duduk, qa'iman waktu Nabi kita berdiri, masyian waktu Nabi kita berjalan, lapisan waktu Nabi kita berpakaian, dan juga waktu Nabi kita beribadah, dan waktu Nabi kita beribadah, ta'amulan waktu Nabi kita bermuamalah. Kenapa? Sebab karena kita inginkan dari segala-galanya kita mendapatkan segala-galanya. Daripada segala-galanya kita mendapatkan ganjaran dan balasan daripada Allah Jalla wa'ala. Dan itu tidak akan mungkin kecuali kalau berpanduan kepada hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga kalau pada saat hawa nafsunya ikut panduan agama dan sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya maksud? Jadi yang saya maksudkan tadi pada maghrib imam baca Allahumma ajinni minana, Allahumma ajinni minana, Allahumma ajinni minana. Itu sunatnya kalau untuk selepas maghrib dan juga untuk selepas subuh dibaca 7 kali. Artinya lindungilah kami dari api neraka, lindungilah kami daripada api neraka, lindungilah kami, elakkanlah kami, jauhkanlah kami daripada api neraka. Betul, neraka itu ada 7, bukan 3 sahaja. Bahasa rasional kita boleh paham. Bahkan kita minta perlindungan daripada 3, masih ada 4 lagi terbuka. Tutup ke-7-7-nya, minta perlindungan daripada yang 7 untuk selain daripada subuh dan maghrib. Oke, tidak ada masalah dengan kita dengan Allahumma ajirni minannar 3 kali. Kenapa? Sebab panduan yang secara khusus daripada sunnah untuk selepas maghrib dan subuh itu dibaca 7 kali. Untuk panduan surah yang dibaca secara berurutan. Sehingga dengan sembahyang kita yang walaupun sedikit, malam hari ini kita hanya sepakat mengerjakan 4 kali salam saja. 4 kali 2 tidak lebih daripada 8 rakaat. Di Yaman sekarang ini tarawih mereka buat tiap jam. Jam pertama
pertama di Masjid Dar Mustafa misalnya, untuk 20 rakaat yang pertama di Masjid Mustafa, Darul Mustafa dengan Habib Omar, itu pada pukul 9 ke pukul 10. Pukul 10 nanti katakan saja di Ribab dari 20 rakaat lagi di situ. Berikutnya Ba'awi, berikutnya Masjid Tawabil, berikutnya Masjid Al-Awabil. Jadi kadang-kadang dalam semalam Ramadan mereka melaksanakan sunat tarawih sampai 100 rakaat. Lepas di sini, nanti Masjid Jahat sebelah sana ada lagi tarawih, pindah lagi ke situ. Lepas ke sana ada lagi di OSD lagi 20. Masjid Bangi 20 pukul 11, ke Bangi lagi kita 20. Kemudian dengan Masjid Shah Alam 20 pukul 12, ke Shah Alam lagi kita 20, sehingga sampai 5 kali budak balik seperti itu. 20 rakaat kali 5 menjadi 100 rakaat jumlah bilangan sembahyang yang mereka laksanakan. Oke, kita hanya sepakat 4 kali salam, bukan tak boleh, elok, cantik, tapi kita sesuaikan yang sedikit tadi itu dengan panduan hukum, dengan panduan sunnah, dengan panduan salu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang makan sebagaimana aku sembahyang. Jadi dengan pergerakan tangannya betul, Allahu Akbar. Coba kalau macam ini saja kelihatan suara muslimat di belakang, kedengaran Pak? Tak kedengaran. Sini pun tak jelas. Kenapa? Sebab mic hadapnya ke sana. Mic hadapnya ke sana. Kunci kereta, kunci kontak kereta itu kalau kita masukkan ke tempat kita minyak, petrol, tak mau hidup. Kenapa? Karena salah tempatnya. Macam itu juga dengan takbir. Kita inginkan kelebihan yang ada pada takbir. Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, yang dengan beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama bersama Rasulullah. Lepas Nabi kita takbir Allahu Akbar, di belakang Allahu Akbar, Nabi kita salam, beliau pun dengan salam. Salam begini caranya, Assalamualaikum warahmatullahi. Betul lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begitu. Ini afdaliyah yang walaupun sekitakan afdal, tapi imam punya tanggung jawab. Nabi kita bersabda al-imamu dhamin, imam itu bertanggung jawab, wal mu'adhdhinu mu'taman, sementara dengan mu'adhdhin adalah orang yang dipercaya. Tanggung jawab kepada kesempurnaan makmum di belakang 1000 makmum yang berjamaah dengan kita, berarti kesempurnaan sembahyang mereka adalah tanggung jawab daripada imam. Ini tuntutan kepada imam, tidak boleh terbabit kepada budak-budak yang makruh, tidak boleh terbabit kepada perkara-perkara yang makruh, sebab beresiko dan bertanggung jawab untuk kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Pada suatu ketika kafilah dagang Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang terkaya, harta banyak, bisnis di sana sini. Kafilah datang pada hari itu, sibuk dengan urusan bisnis, yang sehingga dengan beliau masbuk atau ketinggalan takbiratul ihram yang pertama bersama Rasulullah. Selepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, minta maaf atas keterlambatan daripada beliau kepada baginda Nabi. Kemudian dengan beliau mengatakan masbuk tadi itu dikenakan karena dengan kafilah dagang yang baru saja datang daripada negeri Syam. Jadi bagaimana ya Rasulullah, kekurangan sembahyangku tadi itu agak-agak kira-kira bolehkah tertutupi dengan 600 ekor unta, 600 ekor unta kusedekahkan di jalan Allah. Nabi kita kata tidak. 600 kali 3.000 pun Tuan Haji, duitnya sudah kira-kira dalam berapa Tuan Haji? 600 kali 3.000 1.800.000. Banyak tuh. Mana ada orang bersedekah sebanyak itu? Ya Rasulullah, macam mana kira-kira kalau dengan isi-isinya? Bukan setakat yang 600 saja, 600 onta tambah dengan isi-isinya yang syarat dengan barang dagangan. Nabi kita katakan tidak. Jadi kata Nabi kita, supaya tidak panjang perbincangan dan perbualan beliau dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, macam mana awak
bagaimana kamu nak mendapatkan keutamaan dan kelebihan takbiratul ihram yang pertama bersama imam, yang sedangkan dengan pahalanya lebih berarti dan lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jadi takbiratul ihram itu saja kita tak nak bengkrak, nanti kita ibadah sedikit, zikir sedikit, baca Yasin malam Jumat mengantuk. Tambah pula ada yang mengatakan bid'ah, akhirnya kita tidak turun zikir lah. Itu macam tu yang sudah terjemahkan dengan mengantuk seperti itu. Tak nak dengan kita kalau seandainya ada hal-hal yang mengurangkan pribadi dengan bijaran dan juga dengan balasannya, bukannya setakat dengan bijaran dan balasannya, tapi dengan kesan ibadah yang sanggup untuk merubah pola pikir, perilaku, kehidupan, perangai daripada seseorang. Dengar ayat yang berbunyi, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sembahyang itu akan mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga daripada perbuatan mungkar. Leluasa daripada sembahyang mampu untuk menyenangkan kita daripada segala kejanggalan hidup, daripada segala kemungkaran, daripada segala kemaksiatan, dan juga dalam waktu yang sama leluasa daripada sembahyang mampu untuk mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Akan berhenti mencurinya, akan berhenti minum minuman kerasnya, akan berhenti menjadi kaki perempuannya, akan berhenti menerima dan memberikan riswah dalam hidupnya, akan berhenti daripada segala kemungkaran. Kalau dengan sembahyang yang dilaksanakannya itu secara benar, secara betul, saya gunakan bahasa nasional. Kalau kita ada ATM, katakan saja ini CMB yang Indonesia, CMB Islam, CMB tulisannya CMB Niaga Syariah, kan beda dengan asli kan. Sini CMB Islamik, ada CMB atau apa, tak tahu namanya, lupa lah, yang lebih kurang macam itulah. Ini yang khas sana CMB Niaga Syariah tulisannya. Jadi Tuhan Haji tak tahu kira-kira agak-agak dalam berapa duit saya di sini. Dengan rupiah lah, berapa juta. Kita tak boleh tahu kalau kita tak tahu pennya berapa. Mungkin 778800 misalnya. Kalau seandainya salah satu huruf saja yang sepatutnya 008800, terus kita tulis 00880 saja, atau kosong yang terakhir terganti dengan satu atau terganti dengan angka yang lain. Tak boleh tahu berapa bagi duit yang ada di dalam sini. Gunakan bahasa yang semacam itu seketika kita ingin mempraktekkan sembahyang secara sempurna dan juga ikut panduan ihdinas siratal mustaqim agar dengan segala-galanya menjadi cantik dan indah di sepanjang bulan Ramadan. Maka Allah tabarakallah atas permintaan daripada salah seorang jemaah kita, amalan yang mana satu yang mustahil untuk kita amalkan, yang mana saja, tingkatkan segala-galanya. Peluang kita yang sunnah sama dengan yang wajib sama dengan 70 kali wajib di bulan-bulan lainnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya, dengan tahlilnya, dengan ibadahnya. Jadi kita pada posisi kita masing-masing. Kalau ternyata kita ada duit, mungkin ibadah kita dengan sedekah, infak kita dengan derma, sedekah ibadah kita dengan tabarruk, dengan wakaf, dan juga dengan yang seumpamanya. Kalau ternyata dengan kita berotot kuat, berbadan kuat, gagah perkasa, ibadah kita dengan tenaga, sedekah kita dengan kekuatan, sedekah kita dengan anugerah nikmat kesehatan yang Allah bagikan. Kalau seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, maka sedekah kita dan juga peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu dan juga dengan menyampaikan ilmu, memasyarakatkannya kepada orang ramai sesuai dengan panduan ayat ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, dan ubudiyah ibadah kami yang pertama, makan minum kami yang kedua, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, tuangkan air ke gelas, kemudian kita minum, ambil dengan tangan kanan,
Bismillahirrahmanirrahim, kita minum dengan 3 kali tarik nafas. Tapi kalau seandainya tangan kita kotor, tetap juga dengan kita akan mengambil dan menggunakan tangan kanan kita pada waktu kita minum. Hanya saja gelas cawan kita angkat dengan tangan kiri, tapi tetap saja kita tolak dengan tangan kanan daripada bawahnya. Yang mengangkat gelas itu adalah tangan kanan, tapi yang menahannya supaya tidak terjatuh itulah tangan kiri. Kenapa kita tidak gunakan tangan kanan secara langsung? Sebab tangan kita ada buah labu, kotor, gulai, biryani, dalca, dalci, macam-macam, buah daripada canai dan lain sebagainya. Tapi tetap kita gunakan yang kanan. Beruntung kita daripada minuman, beruntung kita daripada makanan. Seketika dengan kita makan, jangan sekali-kali kita menggunakan tangan kiri. Seketika kita berpakaian, ini dengan baju, ini dengan jubah, tak apa, supaya tuan-tuan ingat, tak apa, saya praktekkan. Ini dengan jas, jaket, baju, apa saja namanya, masukkan yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian menyusul dengan yang sebelah kiri. Tapi kalau pada waktu kita tanggalkan yang sebelah kiri terlebih dahulu, baru menyusul dengan yang sebelah kanan. Tuh dengan kasut, masukkan kaki kanan kita kepada kasut. Kenapa tajuk macam ni pada malam hari ini? Sebab nama masjid kita ni Hidayah. Jadi tajuknya tentang hidayah lah. Hidayah pada waktu kita memakai kasut, tak sembarangan. Jadi pada waktu kita keluar daripada masjid, kita langkahkan kaki kiri pada waktu kita keluar dan kaki kanan pada waktu kita masuk. Selapa kita, sendal kita, sepatu kita, kasut kita, semua bahasa sudah cukup di sini. Ada di hadapan. Nah, masalah nih. Ini sudah ada di hadapan di sini. Kalau seandainya kita keluar dengan mendahulukan kaki kiri dan memakai kasut dengan kaki kanan, serba bercelaruk. Kalau kita nak pasang yang kanan, berarti kita keluar masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Salah. Kalau kita nak keluarkan yang kiri, memasang kasut pula salah. Jadi macam mana caranya? Langkahkan kaki kiri keluar daripada masjid dan pijak di atas kasut yang sebelah kiri. Nanti pada saat kita melangkahkan yang kanan, masuk kaki kanan kita kepada kasut. Ikut sunnah Nabi dalam memakai kasut. Nyisir rambut, menyikat rambut kanan, kemudian baru kiri. Wudhu kanan, kemudian baru kiri. Kan sedap semacam itu. Sehingga dengan kita dapat pahala dan juga mendapatkan ganjaran ibadah pada hari kiamat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun sembahyangnya sedikit, zikirnya sedikit, puasanya sedikit, amal ibadahnya sedikit, tapi ada pahala daripada makanan, ada pahala daripada pakaian, ada pahala daripada minuman, ada pahala daripada pergaulan, ada pahala daripada langkah, ada pahala daripada pandangan, ada pahala daripada telinga, ada kebaikan daripada seluruh anggota. Masya Allah, tabarakallah. Basuh pada waktu kita berwudu, muka 3 kali, tangan 3 kali, kiri 3 kali, kepala semuanya. Jangan yang sikit-sikit macam itu saja. Itu berarti tidak mendapatkan bimbingan ihdinas siratal mustaqim saat ketika membasuh kepala. Kata kepala rambut saya agak pusang sedikit, jadi saya tak pakai sorban. Muslimat pada masa berwudu basuh kepala sikit macam itu. 3 helai rambut saja, 3 helai atau 10 helai, katakan 100 helai yang di sini. Sangat yang 100 saja. Padahal kita boleh dapat ganjaran pahala daripada 100.000 rambut yang ada di kepala kita. Sedikit, waktu dah habis, sedikit saja menawar, sedikit saja, tak lama mana. Ada tuan haji orang sembahyang kaki diangkat, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar. Jadi orang pun terasa pelik. Macam mana dengan sembahyang kaki sebelah kiri diangkat? Orang tanya, Pak Haji minta maaf. Nak tanya. Pasal apa kaki kiri diangkat? Jadi kata Tuan Haji tadi itu masa aku mengambil air dulu, lepas aku basuh muka, tangan kanan, tangan kiri, sapu kepala ke sebelah menyebelah telinga kanan dan kiri, kemudian aku basuh kaki kanan, lepas itu air habis. Jadi kaki kiriku ini tak berwudu, jadi dia tak boleh bersembahyang dengan aku. Kita dengan jawabannya, bukan itu tentang yang ingin saya kongsikan. Jadi dia memang salah lah. Kaki tadi basuh berarti wudu tidak sah. Tapi dia berpahaman, awak kena tak berwudu, tak ikut sembahyang, kena diangkat lah. Jadi pada masa kita berwudu, pada saat kepala kita ikut sujud, kepala ikut rukuk, kepala
ikut berzikir, kepala ikut berdiri, pergerakan kita dalam rukuk, i'tidal dan sebagainya, kepala ikut, bahkan dahi termasuk daripada anggota yang 7. Takkan dengan kita hanya menyapu yang asik di hadapan itu saja, yang hak belakang tidak disertakan dalam air wudhu kita, sapu juga yang di belakang. Nabi kita bersabda, umatku nanti akan dibagi Allah pada hari kiamat orang muhajjalina min atharil wudu, bercahaya muka, tangan dan kaki daripada bekas-bekas air wudu. Kita takna kalau sampai air wudu kita, cahaya dan perhiasannya Allah bagikan kepada kita nanti pada hari kiamat hanya setakat di ubun-ubun kita saja. Jadi sehingga orang kenal kita di dunia, kita dikenal, di akhirat pun juga kita dikenal. Tuh, Bangladesh, Pakistan, India, Arab Saudi, Mesir, tak apa, rambut tak sunono lagi, masa berodok atau praktek gitu. Cahaya mereka pada hari kiamat nanti semuanya rambutnya bercahaya. Kalau pergi ke Mekah ada yang berodok, Melayu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, yang lagu, yang style macam tu. Jadi di dunia kita dikenal. Dari wudhu tu kita orang dah boleh tahu punya basuhnya siki macam tu saja. Di akhirat pun juga orang boleh kenal. Cahaya daripada orang ramai, cahaya semuanya, rambut bercahaya semuanya. Ada yang tanya siki-siki saja Melayu. Itu perumpamaan saja. Tapi macam mana pun kita dianjurkan berwudu semacam itu. Kalau seandainya dengan kita tidak boleh praktek yang semacam yang saya gambarkan tadi, maka paling tidak dengan kita gunakan tangan macam itu. Kalau tak pandai juga untuk membasuh kepala secara sempurna, menyalamkan kepala kita ke dalam kolam, itu basah semuanya. Waktu kita habis, kalau Allah takdirkan nanti kita berjumpa kembali dengan kesempatan. Dan kalau ada peluang waktu untuk muslimah, live kita di TV Hijrah pada tiap pukul 5 petang. Rekamannya, ulangannya pada pukul 5:30 sahur. Jadi insya Allah ada manfaatnya dan ada baiknya. Dan terima kasih atas semua pihak yang terlibat yang memberikan peluang untuk kita bertemu dan untuk kita berkongsi pengalaman pada malam hari yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.